melanjutkan Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 25. Kita mulai dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita bukanya. Maka kita baca dulu yang Yohanes 12 ayat 24 sampai 25. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita akan baca secara bersama-sama. Yohanes 12 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika berkata tidak jatuh ke dalam panah ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, dia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Kita lanjutkan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap orang yang tidak berbuat, pokoknya dan setiap orang yang berbuat diperintahkannya supaya ia lebih banyak berbuat. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sama seperti hati tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga tidak dapat berbuat jika kamu tidak tinggal pada pokok. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang-buang seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dibuang orang dan mencampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini apapun dipermuliakan, yaitu jika kamu berdoanya dan dengan demikian kamu akan lalu diberkati. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita pasti rindu hidup kita ini berarti. Untuk apa kita hidup ini kalau nggak ada artinya, nggak ada gunanya gitu ya. Kita ingin punya hidup kita ini berdampak atau bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita ingin menghasilkan sesuatu yang bernilai di hadapan Tuhan, bahkan juga bagi sesama kita. Tapi kenyataannya kalau kita menyadari paling tidak ada dua ekstrim atau dua kondisi atau keadaan. Yang pertama, ada yang sudah lama melayani, termasuk saya. Itu saya melayani dan di sini aja hampir sudah lebih dari 20 tahun ya. Sebelum di sini mungkin dia juga sekitar 10 sampai 15 tahun. Jadi cukup lama gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang bergereja juga ambil bagian dan pelayanan secara aktif maupun juga pasti juga melayani. Nah, timbul satu perasaan mandek gitu ya. Ya nggak maju ya nggak mundur gitu ya. Jadi berhenti gitu. Kalaupun jalan di tempat gitu. Jadi nggak bergerak sama sekali. Capek. Ya. Pelayanan itu capek loh. Bukan Bapak Ibu jangan melihat pelayanan seperti yang saya lakukan. Udah capek. Kenapa? Sebenarnya nggak ada hasil gitu ya. Sudah melakukan ini itu bukan ada perkembangan gitu ya. Tidak ada kemajuan sama sekali. Nah di sisi lain ada juga yang belum tertarik untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Kenapa?
Karena merasa pelayanan berat, menyita waktu saya tadi itu ya. 50 lebih dari 50% kesulitan untuk menyediakan waktu untuk melayani. Waktu kita merasa tersita di sana. Bisa seminggu nanti gereja terus ini ya. Pelayanan terus harus latihan ini, latihan itu, harus persiapan ini, persiapan itu. Terus waktunya habis itu. Tidak ada waktu untuk yang lain. Ya. Menyita waktu. Atau hanya untuk melayani hanya untuk orang-orang tertentu gitu ya. Hanya untuk pengurus, hanya untuk guru sekolah minggu, hanya untuk pembina remaja dan beberapa aktivis yang juga muncul di memimpin pujian, jadi singer, musik dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya orang merasa aku ada di jemaat biasa ya. Padahal ditanya, bagaimana hari ini? Jawabnya biasa gitu. Bagaimana hari ini? Luar biasa, tapi mau jadi jemaat biasa. Bapak Ibu milih jadi biasa, ya dapatnya yang biasa-biasa juga gitu. Masa kita jadi orang biasa, kita mau dapat yang luar biasa, ya tidak mungkin loh. Nah, berdoanya sama Tuhan, minta berkat ya. Sementara saya hidup jadi orang. Ini serius loh. Apalagi kalau kita sudah jadi orang Kristen puluhan tahun ya. Kalau kita mau jadi orang biasa-biasa saja, itu kita tidak berguna. Tidak pernah. Kita hanya menunggu waktu kapan selesainya Tuhan, gitu aja. Dan ketika kita menyelesaikannya itu, ternyata hidup kita itu tidak berarti gitu. Mungkin kita tetap masuk surga ya. Tapi hanya dapat mahkota kita hanya ya masuk saja gitu. Ya saya tidak bisa mengatakan di surga itu ada warga kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tidak, saya sudah nggak tahu karena ada pelaksana juga. Tapi kalau kita membaca perumpamaan tentang talenta ya, ada 3 hamba yang punya dikasih 5 talenta, 2 talenta dan 1 gitu. Ketika tuannya itu pulang, mereka itu disambut ya, yang pertama kedua itu. Yang 5 menghasilkan 10, yang 2 menghasilkan 4, tapi yang 1 malah disingkirkan karena tidak melakukan seperti Rasul Paulus ceritakan tentang orang yang diselamatkan. Ada yang membangun dari dasar itu dari batu, ada dari emas, dari perak dan lain sebagainya. Ada yang membangun dari rumput kering. Semuanya itu akan diuji. Tapi dia tetap diselamatkan. Tapi diselamatkan seperti orang diselamatkan keluar dari apa? Dari api. Keadaannya gimana? Diselamatkan dari api itu kosong ya, nggak menarik ya. Setelah itu kalau goreng pisang sampai gosong enak dimakan. Apakah nggak bisa dimakan? Ya tetap bisa dimakan, tapi nggak nikmat. Nah hidup ini nggak nikmat kalau kita tidak berdampak ini. Kalau hidup kita ini tidak berarti. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan akan menolong kita untuk melihat bahwa pelayanan sejati bukanlah sekedar aktivitas Bapak Ibu ya. Seringkali orang itu berpikir melayani itu melakukan sesuatu. Ya memang ada yang dilakukan. Tetapi pelayanan ini adalah buah dari daya yang Kristus kerjakan di hidup. Itulah sebabnya tema khotbah kita adalah melayani melalui daya. Kita sudah belajar 2 minggu yang lalu apa? Melayani melalui doa. Minggu lalu melayani melalui daya. Dan hari ini kita akan belajar melayani melalui daya. Jadi kita punya gaya hidup melayani ada 3 D loh. Doa, dana, dan janji. Apa sesungguhnya melayani melalui daya Bapak Ibu? Saya akan bacakan satu kutipan ya Bapak Ibu ya.
Melayani melalui daya itu menyerahkan diri sebagai pekerja di ladang Tuhan. Ya seperti saya ini, secara penuh waktu melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai rohaniwan. Tetapi melayani melalui daya juga bisa diartikan melayani Tuhan melalui hidup yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Pertama-tama ketika kita percaya Tuhan Yesus, hidup kita itu harus berpusat dan berakar kepada Kristus. Nah, kalau hidup yang sudah berakar kepada Kristus, itu juga kalau sudah berakar, tumbuh itu bagaimana? Dia bertumbuh loh. Dia tumbuh semakin besar loh. Hanya tumbuh saja, kita harus berbuah ya. Nah, melayani melalui daya itu tekanannya lebih banyak di hal berbuah. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita mau ringkaskan, hidup yang berarti itu adalah hidup yang berbuah. Ya. Jadi ada dua ekstrim tadi ya. Hidup benar-benar berhenti ya, nggak jalan. Kalau jalan di tempat, bosan, capek gitu ya. Kedua belum tertarik melayani. Ya. Berat, menyita waktu. Nah sebenarnya apa? Pelayanan itu lahir dari daya, kekuatan yang dari Tuhan kita sendiri. Bagus. Bapak Ibu punya smartphone, HP, Android, ya. Hampir semua kita ya pegang ya. Kalau sekarang nggak dipegang mungkin lagi disimpan ya, Mas yang dulu. Ya. Setiap kita punya smartphone. Awalnya waktu baru beli, ya, ponsel itu begitu cepat sekali ya. Wah, senang gitu ya. Buka apa-apa itu cepat ya. Buka aplikasi langsung terbuka gitu ya. Kameranya sering gitu ya. Terus baterainya nggak bolak-balik ngecas ya. Bahkan kalau masih baru itu dicas hanya berapa menit itu langsung penuh gitu ya. Apalagi udah casannya bagus gitu ya. Terus semuanya awet ya. Semua terasa mudah dan ringan. Tetapi lama-kelamaan apa yang terjadi? Ponsel kita itu apa yang terjadi? Ada istilah ya. Kenapa ya HP saya jadi lemot sekarang ya? Padahal sinyalnya bagus, memorinya masih lumayan besar. Nah setelah dicek ternyata ada terlalu banyak aplikasi yang menumpuk dan di HP itu ada istilah sampah. Jadi Bapak Ibu kalau kita WA gitu ya, kita TikTokan, kalau kita Facebookan, itu ada sampah-sampah yang ngumpul di sana, itu harus dibuangin. Caranya gimana? Tanya Pak Ki. Atau siapa yang tahu melakukan itu? Saya coba lakukan juga kadang-kadang saya jadi bingung juga. Sampah itu harus dibuang. Belum lagi kita mengumpulkan foto, video, eman gitu ya. Padahal ini tidak pernah dicetak. Tapi dia eman sampai bertahun-tahun akhirnya. Nanti tiba-tiba kehapus sendiri itu malah dua atau tidak enggak kira-kira. Padahal ya tidak di album nih ya. Kenapa dia eman akhirnya mengganggu komunikasi? Ya, file sampah banyak sebenarnya istilah file sampah itu berserakan di mana-mana. Bahkan ada aplikasi yang sebenarnya tidak pernah dipakai, nggak nongol gitu. Orang tahu buka Gojek, ada aplikasi ini Gojek, Grab, apalagi semua jadi kelihatan artinya lengkap dengan aplikasi tadi sebenarnya tidak pernah digunakan
memang ya. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita bukan menambah aplikasi baru ya. Yang kita lakukan apa? Perlu dibersihkan itu, istilahnya itu di reset. Dan waktu di reset itu kan harus berani kehilangan banyak. Bahkan dokumen, file penting, foto, video itu bisa hilang. Tapi kalau memang nggak perlu diperlukan, ya kenapa? Saya harus dibuat. Makanya di dalam Yohanes 15 ayat 2 tadi dikatakan apa? Ranting itu dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Ingat di ayat 1 Tuhan Yesus katakan apa? Akulah pokok anggur. Pengusahanya siapa? Kalau seorang pengusaha maunya hasilkan buah sedikit atau banyak? Buahnya mau sedikit atau banyak? Kayaknya Bapak Ibu pernah buahnya sedikit atau banyak? Banyak. Jadi pasti hasilnya banyak. Nah, mari kita lihat teks itu ya. Kita mulai dari Yohanes 12 ya. Kalau kita baca di Yohanes 12 dari 24 sampai 25, kita akan menemukan dua hal ini. Biji gandum. Siapa yang dimaksud biji gandum di sini? Ini yang pertama-tama ini menggambarkan diri Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau kita baca dua ayat ini masuk di dalam perikop ketika Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana kematian dan tujuan kematiannya itu apa. Tuhan Yesus adalah biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati lalu menghasilkan banyak buah. Artinya apa? Kalau Tuhan Yesus nggak mati, kita nggak ada tempat hidup. Kalau Tuhan Yesus nggak mati, kita tetap hidup di dalam dosa kita dan kita tidak mengalami pengampunan dan penebusan dosa. Kalau dosa kita tidak diampuni, kita tidak disebut, kita tidak diselamatkan, tidak ditebus, kita tidak selamat. Nah, kalau kita tidak selamat, tempat kita di mana? Walaupun terus diselamatin, tempatnya tetap bukan di surga. Di surga kita dapatkan apa? Di sana ada hidup kekal. Jadi Tuhan Yesus mati supaya kita ini, siapa yang percaya kepadanya mendapat hidup kekal. Jadi menghasilkan buah. Kematian Tuhan Yesus tidak sia-sia. Kematian Tuhan Yesus membawa hidup. Kristus mati, hidup kita diperbaharui. Kita mengalami kehidupan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17, kita akan menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seluruh tabiat kita berubah karena Tuhan Yesus. Sedangkan di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, secara ringkas kita mendapatkan ini. Dikatakan di ayat 1, Tuhan Yesus adalah pokok anggur, batang. Dan kita ini adalah rantingnya. Tinggal itu dari kata bahasa aslinya neno itu artinya dia melekat. Jadi memang terhubung kuat di batangnya. Nah, yang menarik di ayat 2 tadi sudah kita singgung di depan tadi itu dibersihkan. Bapak Ibu pernah pikirkan ayat ini kan? Ayat Yohanes 15 ayat itu kira-kira sih dibersihkan apa? Hal yang pertama sebelum kita bicara tentang apa yang dibersihkan, ranting itu hanya bisa berbuah kalau dia tinggal atau menempel
pada pokok. Kalau ada ranting pohon anggur tidak menempel di batangnya terus dia berbuah, ini ajaib. Pasti yang keluar itu bukan buah anggur. Jangan-jangan yang keluar malah kelengkeng gitu ya. Nah, pasti pengusahanya nggak mau. Pengusahanya nanam anggur kok buahnya kelengkeng walaupun sama-sama laku dijual gitu. Tapi itu yang tidak diharapkan. Ya, tapi yang paling penting apa? Ranting itu hanya bisa berbuah kalau dia nempel di batangnya. Nah, sekarang yang berikutnya, ranting yang sudah berbuah, supaya berbuah lebih banyak, dia harus dibersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Nah, nanti kita akan lihat apa yang harus dibersihkan gitu ya. Bahkan di ayat 5 dikatakan apa? Di ayat 15 bagian kalimat terakhir, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Jangankan berbuat banyak, berbuat saja tidak. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, hal penting yang kita bisa pahami ada berita apa di dua teks ini. Pertama, Kristus itu adalah biji gandum sejati. Kedua, Kristus adalah pokok anggur sejati. Jadi kalau kita bicara tentang pelayanan yang sesungguhnya, dikatakan apa? Buah dari daya Kristus. Kristus adalah biji gandum sejati yang mati di salib demi hidup kita. Dari kematiannya lahirlah jemaat atau gereja, lahirlah kehidupan yang baru. Kristus juga adalah pokok anggur sejati yang menyalurkan daya, kehidupan dan kesuburan rohani. Jadi tanpa menempel pada pokok anggur itu kita ini itu tadi makanya ucapan biasa-biasa tadi. Tanpa dia pelayanan kita pun kosong. Kita mungkin terlibat dalam pelayanan tapi kita merasa kosong. Hanya seperti daun lebat tanpa buah. Jadi pelayanan sejati lahir dari daya Kristus yang mengalir dalam diri kita, bukan sekedar dari kemampuan atau semangat manusia. Jadi kalau kita melayani tidak ada hubungannya dengan Tuhan Yesus, itu hanya pelayanan sosial. Dan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus juga melakukan. Terus apa bedanya? Kita bantu sembako karena orang yang tidak percaya Tuhan Yesus juga bantu sembako. Sama-sama bantu sembako, harus ada bedanya. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, dia bantu sembako supaya namanya dikenal orang. Dia kayak bantu, oh Pak A gitu ya, orangnya baik. Tapi kalau orang Kristen ketika dia bantu sembako sama orang, karena saya sudah baik, nah Tuhan juga baik sama saya lihat kesulitan kamu, saya bantu kamu. Boleh terima kasih sama saya, tetapi kamu harus tahu bahwa hidup saya jadi begini karena itu bedanya. Kalau hanya nama kita saja yang dikenal, bukannya tidak boleh, silakan, tapi tidak cukup. Nah, apa yang kita bisa belajar dari semua ini? Ini untuk jemaat yang tadi sudah melayani ya.
praktisnya sudah melayani tapi merasa mandek gitu ya, bosan, capek gitu ya, ada hasil gitu ya. Jadi harus dibersihkan ini, kayak HP yang lemot tadi loh. Seperti smartphone yang lemot karena terlalu banyak beban gitu ya. Orang melayani itu ya juga ada bebannya loh, beban mental gitu ya, beban apa lagi, waktu, tenaga dan lain sebagainya, banyak. Jadi merasa berat. Tuhan sedang membersihkan hidup kita supaya kita berbuat banyak. Proses ini bisa melalui teguran. Dan Tuhan menegur kita. Ya Tuhan kalau mau ngaku salah gitu. Kita cuma suara Tuhan langsung kita malah bingung. Apa bukan bingung, malah takut. Mungkin bisa melalui orang-orang di sekitar kita. Bisa melalui pasangan hidup kita, melalui anak kita, orang tua kita gitu ya. Gak bisa pakai siapa saja. Dan itu harus terima gitu ya. Dan kita akan berbuat. Terus kemudian ujian, ada banyak begitu masalah gitu ya yang kita hadapi. Gak berhenti gitu. Berarti ada sesuatu yang harus dipangkas, maksudnya ada dibersihkan ya. Situasi yang memaksa kita kembali kepada Tuhan Yesus. Mungkin selama ini kita sudah mulai melenceng ya. Oke, kita pelayanan, tapi tujuan kita sebenarnya bukan untuk Tuhan. Tujuannya supaya saya gitu, diri sendiri. Atau bukan tujuan untuk diri sendiri, tapi bukan untuk Tuhan. Nah, perbedaannya itu orang yang nggak percaya pada Yesus juga melakukan yang sama gitu. Bukankah di dalam Kolose pasal 3 ayat 20 apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Pekerjaan kita apapun kita lakukannya untuk Tuhan. Pasti kita akan melakukan yang terbaik. Kita akan dijauhkan dari keluh kesah. Nah, seperti itu yang harus dibersihkan gitu ya. Kita ngomel, kita sungut-sungut gitu ya. Ini membuat kita lelah gitu ya. Jangan takut pada yang namanya pemangkasan atau dibersihkan tadi. Itu tanda bahwa Tuhan Allah itu mengasihi kita agar hidup kita makin berbuah, ya, makin segar dan makin berdampak. Tanggal 12 kemarin kita sudah disegarkan kan? Harusnya semakin semangat kita di sana itu di dalam melayani. Jangan itu hanya menjadi momen sesaat ya, yang menyentuh hati kita terus kemudian kita waduh merasa sudah dipulihkan. Nah, kalau sudah dipulihkan itu bagaimana? Nah, bagi yang belum tertarik melayani, ingat, ranting yang tidak berbuah diapakan? Dipangkas, dikumpulkan, terus di kayu api. Jangan enak loh Bapak Ibu. Kalau kita hidup kita nggak berbuah, jangan kita mentang-mentang jadi orang Kristen ini dipotong. Loh, sekarang Tuhan aja tidak menyayangkan Israel ya, umat pilihan itu, umat yang dikasihi, apalagi orang yang berbuah, dipotong, dikumpulkan jadi kayu, masih dibakar, nggak berguna.
hidup yang hanya untuk diri sendiri. Pada umumnya orang yang tidak melayani itu dia hidup untuk dirinya sendiri. Jadi hidupnya itu hanya menerima, tidak pernah memberi. Hanya jadi penonton. Mungkin nggak ngerasani orang lain ya, nggak komplain, tapi butuh karena diri. Kemarin saya ngomong-ngomong dengan beberapa orang lebih. Hidup kita ini memang harus berdamai dengan Tuhan. Harus itu. Orang yang hidupnya nggak berdamai dengan Tuhan, itu akan terus jadi musuh Tuhan, seteru Tuhan. Ya. Dan bagaimana kita mengharapkan berkat dari Tuhan kalau kita ini seterunya Tuhan? Malah kita dapat murkanya Tuhan. Makanya ketika kita berdamai dengan Tuhan, hidup kita dimulihkan, kita diberkati. Ya. Nah, hidup dengan sesama juga begitu. Itu juga harus berdamai dengan sesama. Ya, supaya hubungan kita baik, gitu. Tapi ada satu hal yang seringkali orang Kristen juga jarang atau hampir tidak melakukannya. Hidup berdamai dengan dirinya. Karena kita hanya berpikir bahwa berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan diri sendiri, dengan sesama. Tapi dengan diri sendiri itu tidak berdamai. Bapak Ibu, kalau kita ini bermusuhan dengan Tuhan, siapa yang marah? Tuhan loh. Tuhan marah sama kita kan? Kalau kita tidak berdamai dengan sesama, siapa yang marah? Ya sesama kita. Kalau kita nyalahkan Tuhan, Tuhan marah nggak? Dan itu sudah dilakukan dari sejak Adam ya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku dia. Perempuan yang kau tempatkan. Perempuan yang kau tempatkan. Sebenarnya dia tidak nyalahkan apa? Dia nyalahkan Tuhan. Mungkin Tuhan untuk dengarnya sudah terbetamnya. Sangat serius. Ketika ular itu ngomong sama istrimu yang kamu ada di sebelahnya, karena kamu cuma diem aja, kamu tidak komen apa-apa. Terus sekarang kamu nyalakan. Kamu yang pertama dapat firman itu, kok kamu tidak jelaskan di situ? Jadi Tuhan benar marah kan? Kalau kita nyalakan orang lain, orang itu marah nggak? Marah. Nah kita ini nyalakan diri sendiri. Siapa yang marah? Dia marah karena dewe. Nah ujung-ujungnya akhirnya orang sekitarnya kena dampak pada salahnya sendiri gitu. Nah makanya penting sekali kita berdamai dengan diri sendiri itu apa? Terima keadaan kita. Sebelum orang itu menerima siapa dirinya, dia sulit menerima orang. Karena kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebelum engkau bisa mengasihi dirimu, menerima dirimu, mustahil kamu bisa menerima orang lain. Nah makanya kalau hidup untuk diri sendiri seperti ranting coy. Ego itu tidak ada yang masalah dengan ego gitu ya. Aku itu nggak ada yang masalah. Tapi kalau sudah jadi egois, itu jadi masalah. Jadi seperti ranting kering. Makanya ya nggak minat untuk melayani Tuhan itu nggak minat. Yang kedua, melekat pada Kristus. Kan? Kalau kita nggak melayani, sebenarnya kita melekat ya. Makanya puluhan tahun sudah jadi anak desa. Hidup kita ini sepertinya hidup yang seperti apa kita juga nggak tahu gitu ya. Kita hanya pergi gereja tiap minggu. Kadang-kadang kita pergi persekutuan. Saya
Tapi ini kadang-kadang kita berdoa, kadang baca firman Tuhan. Kita hanya menjalani sebuah rutinitas ya. Tapi apa akibatnya bagi hidup kita, apa bagi pertumbuhan kita, perubahan hidup kita nggak peduli. Tapi orang yang melekat pada Kristus itu ada apa di sini? Ada kekuatan, ada sukacita. Hidupnya itu penuh dengan sukacita. Tanya sebelahnya. Ada sukacita hari ini. Jadi Bapak Ibu, pelayanan kalau diartikan itu adalah buah alami Bapak Ibu. Jadi ini bukan sesuatu yang dipaksakan. Artinya orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan, pasti dia melayani Tuhan. Itu alami, sesuatu yang normal, bukan nggak normal Bapak Ibu. Kalau kita melayani itu bukan nggak normal, justru itu normal. Kalau nggak melayani justru nggak. Mari kita ucapkan sama-sama. Kalau melayani itu yang normal. Kalau nggak melayani nggak normal. Bapak Ibu yang tidak saya ngomong Bapak Ibu tersinggung, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu tersinggung, berarti itu menyentuh hati Bapak Ibu. Ya. Melayani itu juga bukan beban Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah ngomong di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku ya letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan. Loh, saya kurang ngomong, kurang mengucap syukur gitu loh. Mari Bapak Ibu, hidup ini harus semangat, sukacita. Karena apa? Apa yang kita lakukan itu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan soal kita ambil bagian dalam aktivitas gereja. Hidup kita ini kita persembahkan untuk melayani. Mungkin saya hanya seorang ibu rumah tangga itu nyanyi orang Islam, apa main musik, dia itu apa yang saya lakukan. Lalu saya bisa melayani itu. Ya apa yang kita, apa dari kita ini? Jadi secara umum ya, melayani melalui daya itu berarti apa? Tinggal dalam Kristus. Secara sederhana, tinggal dalam Kristus itu ya melalui kehidupan, doa dan kemudian saya sudah singgung ya, doa ini harus mengakui siapa Tuhan, mengakui siapa keadaan, bagaimana keadaan kita, terus mohon pengampunan, pemulihan berkat Tuhan pasti akan diberikan. Jangan berharap pada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Rela dibersihkan oleh Tuhan. Mungkin ada dalam kehidupan kita yang Tuhan tidak berkenan. Kalau Tuhan membersihkan, Tuhan malah kalau perlu minta sama Tuhan, Tuhan nanti kurang bersih ya, tolong Tuhan bersihkan. Bapak Ibu, jujur saya sering ditegur sama Ibu ini dalam soal reaksi. Saya kalau bereaksi terhadap seseorang itu ketolong, gak sewenangnya dan mulai tak peraupan itu. Ya. Bukan berarti kita ini mau munafik, tapi ya apa artinya kita menunjukkan raut muka yang gak menyenangkan ya, walaupun kita gak suka orang itu ya. Lebih baik tunjukkan muka yang
bermuka senyum dan gembira ya, walaupun artinya rasa mendedek ya, tapi juga memberkati orang gitu. Terus mencurang kan ya, orang nggak tertarik gitu loh. Dan saya banyak belajar di sini. Hiburan itu nggak perlu jauh-jauh, hanya kita mau terima apa enggak gitu, kita mau rendah hati apa enggak. Hiburan tidak harus marah-marah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita dengar omongan kelopak-kelopak tapi nyelekit gitu ya. Ya. Tapi kita harus terima gitu. Karena apa? Kerendahan hati itu kita belajar dari Tuhan Yesus. Menghasilkan dua, kasih, damai, dan pelayanan. Kalau kita baca di Galatia pasal 5 itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, menjadi penguasaan diri. Salah satu misionaris ini bernama Sid Elliot. Dia seorang pemuda berbakat, akan punya masa depan yang cerah. Bersama dengan empat temannya dan dia memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Mereka berlima pergi bermisi masuk ke hutan yang paling dalam di wilayah Ekuador, Amerika Selatan. Di sana dia tadi sudah disebutkan salah satu suku India, nama lainnya itu Euka. Jin dan 4 rekan misionaris terbunuh oleh para dan kelompok kecil. Mereka dibunuh sangat kejam. Mereka tidak membalas walaupun mereka punya senjata, karena itu bukan tujuan mereka. Apakah itu sia-sia kematian mereka? Istri Jim Elliot mengatakan karena itu suatu kesalahan. Salah satu di buku hari ini itu ditulis tadi, kalau saya bacakan ulang ya Bapak Ibu. Bukanlah bodoh seseorang yang melepaskan sesuatu yang tak dapat dipertahankan. Bukanlah bodoh seseorang yang melepaskan sesuatu yang tak dapat dipertahankan untuk memperoleh sesuatu yang tak dapat direbut darinya. Mari kita lihat ayat 25 dari Yohanes 12. Apa yang dikatakan di sana? Yohanes 12 ayat 25 tadi mengatakan demikian. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidupkan. Hidup kita akan diambil di tengah-tengah ini. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang bisa mempertahankan hidupnya di dunia. Tetapi ada satu kehidupan yang tidak dapat dirampas dari kita, yaitu kehidupan yang kekal. Mungkin kita tidak harus seperti Jim Elliot. Dunia butuh jemaat yang berguna. Makanya jangan terus menjadi jemaat biasa saja. Karena Tuhan mau hidup kita berguna. Bukan hanya daun-daun kegiatan. Ya. Kita sibuk dengan yang namanya daun-daun kegiatan, disibukkan dengan kegiatan ini, itu, dan lain sebagainya, baik di gereja maupun di luar gereja.
sehingga kita menjadi orang yang kelihatan sangat sibuk dan tidak punya waktu. Dan itu sudah tercermin di survei singkat tadi itu ya, 50% dari kita kesulitan kita untuk ambil bagian dalam pelayanan karena kita menjadi sangat sibuk. Tuhan Yesus adalah biji gandum yang sejati. Dia adalah pokok anggur. Hanya orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan adalah orang-orang yang digerakkan untuk melayani Tuhan. Dan untuk melayani Tuhan itu butuh satu kemampuan. Mungkin waktu kita, tenaga kita, bahkan juga harta kita. Supaya apa? Istri Jane Elliot katakan ketika salah satu kepala suku dari suku India itu tanya, kenapa kalian melakukan? Karena Allah mengasihi, karena kasih. Kenapa kita melayani Tuhan? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi. Supaya saya bisa mengasihi sesama saya dan sesama saya bisa mengenal kasih. Jadi melayani bukan soal kemampuan kita, Bapak. Jangan katakan saya tak bisa melayani itu. Saya tidak punya kemampuan itu. Setiap kita sudah diberikan talenta, karunia masing-masing. Tidak harus sama. Tapi kekuatan itu datang dari Tuhan, bukan kita. Ini bukan soal kita, ini karena Tuhan yang mendorong kita untuk terus melayani. Di 7 minggu ini kita sudah belajar bagaimana kita melayani. Melayani itu bukan hanya untuk orang tertentu, tapi ini adalah menjadi bagian hidup orang percaya. Mari kita berbagian di dalam pekerjaan apapun yang bisa kita lakukan. Yang paling utama adalah kita melakukannya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri dan untuk Tuhan. Di hari ini saya akan mari kita supaya nama Tuhan dikenal oleh banyak. Tuhan Yesus memberkati.